Halo teman-teman, hari ini kita lagi sedang berada di penangkarannya Om Yanto dan G-Boy. Ini kayaknya sih dua sekawan ini kayaknya. Nah teman-teman, di sini ada beberapa ternakan indukan ya, yang kira-kiranya sih katanya sih udah bertelur nih, udah jadi nih anakannya. Dan indukannya pun kayaknya sih berkualitas loh, ada yang dengar-dengar sih sampai puluhan juta deh gitu. Nah untuk lebih jelasnya kita tanya langsung aja ya sama Om Yanto sama Mas G-Boy-nya, oke? Halo bro. Halo. Apa kabar? Baik, Bro Chris. Oke, teman-teman. Hari ini saya mau belajar dengan Om Yanto nih. Ini Om Yanto namanya nih. Aduh, Suheryanto. Ya, saya mau belajar gimana nih ternak burung apa nih? Beranjangan. Nah, Javanica. wis ya Om Yanto ini kan boleh dibilang hobi main burung beranjangan. Ternyata dia juga bukan hanya hobi sekedar gantang nih, tapi juga dia ternakin gitu loh. Kayaknya kita nih sama teman-teman nih kayaknya perlu deh cari tahu gimana nih caranya nih. Oke, beternak beranjangan supaya teman-teman tahu juga deh, biar kita semua sukses gitu ya. Amin. Nah, sekarang kita mau tanya nih dengan Bro Yanto nih. Siap. Mau tanya nih Bro. Boleh. Nah, kira-kira ada berapa pasang nih? Ada 7. Ini 7. pasang. Udah lama. Belum setahun sih sudah. Ya, jadi belum lama ya, Ya, teman-teman belum ya. lama. Karena Bro Yanto juga masih tahap mencoba-coba nih, Tapi mencari alhamdulillah. ya mencari yang pas gitu ya. Tapi udah ada hasilnya ya? Udah ada hasilnya. Udah ada hasilnya. Udah berapa pasang nih yang? Yang produksi baru 2 pasang. Oh, baru 2 pasang. Dari Nah, 7 baru 2. Yang 5 tahap penjodohan gitu ya? Udah penjodohan. Udah juga. penjodohan. Tahap Ya tahap tinggal produksi aja sih. produksi. Oke. Nah, itu. Nah, ngomong-ngomong gimana sih caranya nih Om Yanto nih supaya kita tahu nih cara itu menjodohkannya, kemudian cara beternak lah intinya Ya. itu. Gimana nih? Ya. Pertama-tama apa yang harus teman-teman lakukan nih? Yang pertama ya kita harus siapkan indukan dulu. Siapkan indukan. Jantannya yang sudah siap, terus betinanya juga yang sudah siap. Baru kita jodohkan gitu loh. Nah, Oke. artinya yang sudah siap tuh ya mungkin rata-rata umur 1 tahun lah gitu loh. Umur 1 tahun lebih. Nah, saya lihat dia sudah ngeper-ngeper gitu, berarti tandanya sudah birahinya sudah bisa naik dan sudah bisa dijodohkan gitu loh. Oh gitu. Ya, Jadi seperti itu, bro. intinya kalau indukan mau jadi indukan itu setahun lebih. Ya, setahun lebih. Nggak perempuan, nggak laki ya? Ya, Sama ya? ya supaya lebih matang. Supaya lebih matang. Sebetulnya 7 bulan, 8 bulan juga saya lihat ya sudah ada yang birahi tapi kurang matang lah gitu. Oh gitu. Ya, Nah itu. pengaruh anak-anaknya pengaruh gitu, kurang Oh gitu. Kalau ini bedain perempuan laki gimana tuh? Jadi? Bedanya perempuan laki yang pasti dari suara, ya dari suara, dari body. Yang jelasnya kalau yang pastinya dari tes DNA laki perempuannya. gitu. Ya, jadi udah kelihatan lah kalau beranjangan sudah dewasa sih laki perempuannya udah hampir jelas kelihatan. 80% lah. Kalau 100%-nya tes DNA. Jadi intinya kalau secara umum gitu ya, secara umum mungkin bunyinya kali ya. Bunyinya. Kalau perempuan nggak bunyi gitu? perempuan juga bunyi. Bunyi. Nyentor juga. Oh, gitu. Terkadang ada jambul juga. Variasinya mungkin kurang ya. Variasinya kurang. Oh gitu. Ya, Ukuran monoton. tubuhnya Lebih kecil. lebih kecil. Nah Lebih kecil kira-kira daripada yang yang jantannya gitu loh. dari jantannya ya. Jantan lebih besar, betina lebih kecil. Oh gitu. loh. Oke deh nih Om Yanto nih. Ya. Nah, sekarang kan kalau udah atau perempuan laki nih, Ya, betul. ya kan? Apa lagi yang harus disiapin nih kira-kira nih? Kita disiapkan medianya. Medianya. Media ternaknya. Media Seperti dari ternak. kandang, Hmm. dari sarangnya. Sarangnya.
dari ruangannya sebetulnya nggak perlu ruang besar sih. Ruang kecil juga ukuran. Saya dengar di kamar ya naruhnya. Iya, di kamar tengah. Ya kebetulan saya dibantu sama rekan saya, Mas Luki atau Mas Geboy, untuk ternaknya ini di rumah Mas Luki. Ini Mas Geboy. Mas, ini Mas. Ini dia. Ini apanya nih ahli istilahnya? Ya. Ahlinya yang sehari-hari ngurusin. Partner saya ya. Oh, partner. Oke. Oke deh, Mas Geboy ya? Apa Mas Luki nih? Sama aja. Terkenal Geboy. Karena si Luki. Kalau malam Luki gitu maksudnya. Oke, jadi tadi kan kita udah bincang-bincang di soal ternakan. Cuman apa nih media yang harus disiapkan nih kalau udah ketemu laki perempuannya, udah jodoh, kemudian umurnya sudah pas. Apalagi nih, Mas Geboy? Selanjutnya ya sangkar untuk ternaknya. Sangkar untuk ternaknya, gimana tuh? Ukuran sangkarnya? Ukurannya sih biasanya umumnya pakai sangkar soliter lovebird yang kotak. Oh, lovebird yang kotak yang ukuran 60 kali 90 gitu ya kali ya? Iya bisa. Oh, yang agak gede lah ya, jangan yang kecil bener gitu ya? Biar agak bebas. Oke. Terus apa lagi tuh? Ya terus kita siapkan untuk tempat bersarangnya. Ya sarangnya ada kendi, ada ini dari rumput-rumputnya atau ilalang yang udah kering tapinya taruh di sini, ada yang sebagian taruh di sini, ada sebagian disebar. Nanti si indukan beranjangan tuh betina dia nyarang, dia sampai ngebulet banget gitu. Ya, kurang lebih seperti inilah. Atau batanya nggak ada ya, contoh batanya ya. Jadi kita satu kandang nih kita buat 2 sarang kalau bisa ya. Dia suruh milih. Ada yang dari sini, ada yang dari bata yang di gini tumpuk gitu. Iya, ini berdiri begini, sorry. Nah, terus atasnya ditutupin. Nah, terus sarangnya dimasukin di sini di dalam. Oh, dibikin seperti terowongan. Baru nanti dia Bata tumpuk. Oh, gitu ya. Gini gitu ya. Oh, iya. Baru nanti tergantung Iya. burungnya. Nyamannya di yang mana? Misalkan di yang bata, biasanya dia nanti nunjalin satu, masukin. Ntar kalau sudah rapi, ya berarti itu pertanda dia sudah siap ingin dijodohkan. Baru kemudian kita masukkan jantannya. Oh, gitu. Oh, jadi nanti perempuannya dulu masuk. Perempuannya dulu adaptasikan dulu. Oh, kira-kira berapa lama tuh? Ya tergantung induk betinanya. Ya, dia kira-kira sudah aja. nyaman ya bisa cepat ya, kurang lebihnya aja 3 bulan lah. Oh, dia sendiri dulu 3 bulan di situ. Paling cepet tuh. Ya paling ya bisa. Sedang lah ya itu ya. pas sedang Oh, lah, gitu. diambil tengah-tengahnya. Nah, sudah dia udah ketahuan udah birahi, kalau dia udah nyiapin sangkarnya itu jerami ini itu ya. Sarang dia udah bentuk sarang. Udah bentuk sarang. Baru laki masukin. Oh, terus itu langsung kawin atau berantem dulu tuh? Ya kita awasin dulu, dilihat dari jauh. Kalau enggak kita siapkan kamera di sangkarnya. Kita tetap pantau dulu selama kurang lebih 3 sampai 1 minggu. Oh, gitu. Kalau sudah memang benar-benar berjodoh, ya udah tinggal aja. Nanti juga nggak lama. Garam sendiri, Iya, bertelur sendiri gitu ya. Telur pasti bertelur. Oke deh, oke. Kalau gitu, kalau mengenai ininya gimana tuh? Kalau udah kawin, ngeremnya berapa lama tuh? Kalau beranjangan umumnya tuh kalau yang normal 11 hari Oh, 11 hari sudah netes. sudah netas. Oh, gitu. Itu telurnya berapa biji umumnya tuh? Tergantung induknya, kalau yang bagus ya ada yang sampai 4, ya umumnya sih 2, 3, 4 lah gitu. Oh, gitu. Nah, itu kira-kira nanti kalau cara ngasih makannya gimana tuh kalau duaan gitu, udah satu sangkar itu udah sepasang gitu tuh. Cara ngasih makannya gimana tuh? Ya, makannya biasa aja, kita tangannya masuk. Oh, seperti biasa aja gitu ya. Enggak ganggu. Enggak ngeganggu kalau ngasih makan, karena kan kita sudah terbiasa keseharian. Makannya apa ada tambahan apa seperti biasa makannya? Ya seperti umumnya aja. Oh, pokoknya seperti masih dia sendiri gitu ya. Iya. Apa sih makanan itu ya kalau beranjangan nih? Ya makanan utamanya kan kenari set. Kenari set. Cuma kan kita tambahkan extra fooding. Extra fooding ya. Jangkrik, Jangkrik kroto, kayak gitu ya, kroto gula. gitu ya. Oh, gitu. Oke deh, kalau gitu terima kasih nih. Nah, Om Yanto, kira-kira kalau jadi nih anaknya nih, Ya. itu mau dijual kira-kira umur berapa nih anaknya gitu? Ya,
Paling umur 3 mingguan lah itu bisa makan sendiri. Oh gitu. Baru boleh bisa diadopsi. Oh, tunggu 3 Terus minggu. juga, ya memang kan yang kita ternak itu kan jenis Javanica ya. Javanica kan selama ini hampir punah. Makanya melestarikan supaya endemik lokal Indonesia itu bisa banyak lagi lah gitu. Oh gitu, Tidak gitu. punah. Gitu. Oke. Sebetulnya itu sih tujuan utamanya. Selain ya untuk melestarikan dan juga ya apa namanya ya Hobi bisa juga lah ya. hobi juga. Iya. Gitu loh Pak Chris, Bro Chris gitu loh. Oke deh. Jadi rencana nih kalau udah sampai umur 3 minggu gitu kan. Sekarang mau dijual berapa sih? Nah, ini yang penting. Iya. Nih ngomong-ngomong yang pertama atau sudah sering nih dijual nih atau baru-baru ini nih? Sementara sih belum jual dulu. Oh, belum masih jual dulu. pengembangan dulu lah. Pengembangan dulu. Pengembangan dulu, lihat kita Dipelajari dulu ya? Dipelajari dulu dari indukan A, indukan B ini hasilnya bagaimana Seperti apa kualitasnya, gitu ya. Terus dari indukan yang juara juga yang sudah sering menang kita kawinkan hasilnya seperti apa. Nah, baru setelah itu kita coba jual kalau gitu. sudah benar-benar bagus Baru ya. sehingga di tangan Pembeli. pembeli atau penghobi yang itu Branches Mania itu ya udah langsung jadi lah langsung Ya bagus. nggak malu-maluin nih ya. Aduh, Iya. ini indukan juara Kemarin nih. juga kami beli dari Mas Irul dari DJ Tegal tuh yang Barakuda itu saya ambil. Itu kan udah juara nasional, rencana mau buat indukan juga. Alhamdulillah sama Mas Irul juga dikasih sama kita. Oh ya. Ya, lumayan juga sih harganya. Oh, yang jelas di atas 10 nih ya. Di atas 50. Waduh. 70 lebih, 60 lebih. Nah, teman-teman, rupanya di sini ada juga indukan jawara nih. Ya, terus ini di belakang saya juga ini Bima juga sering masuk juga ini. Oh, sering masuk Ya, juga. sering masuk Ah, ini juga. berapa duit nih? Saya waktu beli 40. 40 ribu teman-teman. Bukan? Iya, 40 juta. Oh, 40 juta bukan 40 ribu rupiah, bukan? Ini beli 43 ya, Boy ya. 43 juta terus yang dari Mas Irul 60-an lah. Nah, ya, jadi teman-teman ini lokasinya di mana sih ini? Ini Di mana lokasinya, Di? Rumahnya Mas Geboy di mana? Di Lawang Gada. Di Jalan Langgada. Nah, nanti kalau ada orang mau beli gitu gimana? Ya, boleh kontak. Bisa hubungi kemana? Bisa ke saya atau ke Mas Geboy bisa. Ya, oh gitu. Om Yanto. Ya. Aduh, tadi kan udah cerita soal ini nih, Ya. ternakan segala macam nih. Coba Ya. dong, kira-kira buru-buru prestasi Om Yanto nih, yang mana aja nih? Ceritain dong sama kita biar teman-teman tahu nih. Ya, Coba dong, oke. mulai dari mana deh, terserah. Ya, mulai dari Bima, nanti dari Arjuna, dari James Bond yang paling sekarang lagi moncer terus adalah James Bond. Nah, nanti Oke, saya oke, liput oke. semua ya, saya ceritain. Oke, nah dengerin friend, oke? Ya, oke, sip. Ini namanya Bima. Bima ini saya ngambil dari teman saya di Cirebon juga. Kurang lebih 42 juta ya. Awalnya sih memang udah pernah dilombain juga, cuman masih juara 3 ya waktu itu ya. Nah, terus diambil oleh take over oleh saya, terus dirawat oleh Mas Geboy. Dilombain ya alhamdulillah pernah juara 1, juara 2 gitu. Nah, ini udah jadi indukan sekarang. Dia udah punya anak, udah dikawin. Jadi terkadang jantan juga nggak semua bisa ngawin ya, maksudnya bisa netesin gitu loh. Makanya misi lah. Makanya kalau jantan beranjangan yang sudah bisa produksi, ya harganya lumayan. Lebih mahal dari yang sudah lomba-lomba, ya kurang lebih hampir 100 lah. Kalau ya udah lomba, terus dia udah bisa produksi, udah menghasilkan anak, ya lumayan mahal gitu. Kalau udah jadi indukan, kira-kira dilombain gitu, menurun nggak kualitasnya? Tidak, malah justru tambah bagus. Oh, malah tambah Ya, bagus. jadi dia birahinya dilampiaskan, dikeluarkan. Jadi Kesalur ya? disalurkan, birahinya disalurkan. Setelah dikawinkan, kita ambil lagi. Minggu kita ada event, Main? turunkan, main. Boleh? Biasanya lebih stabil. Oh gitu. Iya, dibandingkan
dia nggak dikawinkan, biasanya galak gitu, nabrak-nabrak gitu. Biasanya seperti itu. Jadi prosesnya lebih untuk menurunkan birahi lah gitu. Ini juga kemarin baru diambil dari sangkar ya, bos. Ini udah mau kawin lagi, dia udah cirinya udah ngeleper-ngeleper gitu sayapnya. Nah ini namanya Bima nih. Bima, suaranya kenceng sekali, kenceng. Ini dominannya kapas tembak ya. Kapas tembak, kolibri, cililin, kenari, banyak lah. Nah ini kandang nomor 2 yang dari ujung tuh namanya saya kasih nama Arjuna. Arjuna tuh dia satu gagah ya. Itu ternakan dari DJ Tegal ya, Mas Irul tuh. Nah, saya ngambil dari situ gagah karena bapaknya itu namanya Samudra, ada volumenya kenceng, bodinya juga besar. Makanya saya ambil turunannya itu waktu ngambil tuh umur 3 minggu. 3 minggu saya dapat harga 12 juta kurang lebih. Umur 3 minggu saya ambil 12 juta. Dari body gede, terus warnanya lebih ke merah ya. Terus bodinya nggak umum, besar sekali bodinya. Waktu masih kecil pun, waktu umur 3 minggu pun udah jambul aja itu burung. Makanya saya suka, karena terah bapaknya juara. Ya, makanya saya ambil ini. Makanya saya minta mau terah juaranya nih di anakannya Samudra, mau sampel gitu. Calon indukan. Belum waktunya untuk diternak ya? Belum, ini masih umur paling 6 bulanan lah. Oh, belum ya? 6 bulanan, nah itu bunyi tuh. Nah, ini udah mulai dilatih ke kalangan. Alhamdulillah sudah mau jalan. Awalnya juga tadi si James Bond juga sama. Awal dia kecil, suaranya sekarang udah pecah. Nah ini yang Arjuna suaranya ya udah mulai dibawa ke latihan, udah mulai jalan ya, alhamdulillah. Ini beranjangan yang namanya James Bond yang kemarin tuh juara 1, minggu lalu juara 1 2 kali ya di Gamel BC ya. Sebelumnya di SHK juara 2. Nah sebelumnya lagi di Gamel lagi lomba besar ya, hampir full gantangan. Itu ke 1 2 kali. Jadi ini kurang lebih umurnya masih hampir 8 bulan lebih lah, 9 bulan. Saya ngambil dari trotol, ini ternakan temen, ambil dari trotol. Umur 3 minggu waktu itu. Nah terus dirawat sama Mas Geboy, akhirnya sering dibawa ke lapangan, dilatih, ya alhamdulillah sekarang sering nyabet juara 1 gitu. Dan durasinya full, dari begitu buka kerodong, gantung itu langsung nengkreng di batu, nah dia langsung bunyi. Nah terus sampai selesai. Jadi nggak ada cerita turun ke bawah, nggak ada cerita dia terbang. Nah dia langsung bunyi. Makanya itu satu durasi, kedua dia irama lagunya lumayan banyak, termasuk kayak seperti lovebird ciblek ngebrand, terus lovebird nembak panjang-panjang, kenari, kapas tembak, kolibri, blackthroat, semuanya hampir dibawakan pada saat di lapangan. Oke teman-teman semuanya, tadi dari awal sudah kita jelaskan berdua dan tentang peternak beranjangan, dan jangan lupa like dan subscribe Bro Chris Action. See you. Nah teman-teman ya, jadi beranjangan di tempatnya Om Yanto dengan Om Geboy ini beranjangan yang bukan asal beranjangan nih. Jadi beranjangan yang memang Kualitas kita berkualitas. Tentunya kualitas di mana? Kualitas di lapangan pastinya. Ya, betul. Gitu tuh. Nah, kalau teman-teman sudah tahu kualitas di lapangan, ya tahu sendiri dah, gitu kan. Harganya juga bukannya harga yang murah. Tadi udah disebutin. Satu beranjangan aja indukan beli ada yang 60, ada yang 40. Nah ini 40. Oke teman-teman ya. Sementara sekian dulu ya. Ya, siap. Semoga ini
bermanfaat buat teman-teman dan juga dapat memberikan motivasi. Nah, bagi teman-teman yang pengen, andaikan mau tanya-tanya, di sini juga boleh. Terbuka Ya, kita terbuka lah ya. ya, memberikan nggak ada- sharing dan sebagainya gitu. Ya. Nggak akan ada yang ditutupin. Nah, teman-teman jangan ragu-ragu. Mau belajar ternak, mah enggak. Nah, kalau ada yang punya hobi dan keinginan boleh. Begitu aja ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan kita semua. Oke? Sampai jumpa. Sep, Bro Chris, Oke. action.